Nah, sekarang kita akan bahas latihan mandiri 8.4 ya dari buku paket halaman 230. Kita akan bahas soal nomor 1. Misalnya kalian melemparkan uang logam 3 kali. Ya, Dek ya, ini ilustrasinya. Jadi kalau kita melempar uang logam 1 kali, maka kemungkinannya kalau tidak keluar gambar ya keluar angka. Itu kalau dilempar 1 kali. Ya, di sini kita melempar uang logam itu 3 kali. Ini berkaitan dengan pertanyaan yang A. Buatlah daftar ruang sampel untuk semua 8 hasil yang mungkin. Sebagai contoh, salah satu hasil adalah gambar angka-angka, disingkat GAA. Ya, G itu untuk gambar, A itu untuk angka. Jadi maksudnya lemparan pertama keluar gambar, lemparan kedua ternyata keluar angka, demikian juga lemparan ketiga. Ya, Dek ya, keluar angka. Nah, kombinasi seperti ini ada 8 kemungkinan. Karena kita melempar uang logam yang mukanya ada 2, ini kan ada 2 bagian, ya kan? Jadi ada bagian gambar dan bagian angka. Nah, ini dilempar sebanyak 3 kali. Maka ada 8 kemungkinan, ya. Nah, untuk menjawab pertanyaan yang A, lebih enak kalau kita buat diagramnya terlebih dahulu, ya. Jadi lemparan pertama kemungkinannya adalah kalau tidak keluar gambar ya keluar angka. Oke. Kita kombinasi dengan hasil kemungkinan di lemparan kedua. Ya, masing-masing di sini ada gambar, ini angka, ini juga sama. Ya, ini gambar, ini angka. Oke, ini lemparan kedua. Sekarang kita lanjutkan lemparan ketiga. Ya, berarti di sini ada gambar angka, ini juga sama ya, ini gambar, ini angka, ini gambar, ini angka, ini gambar, ini angka. Oke, ini sudah ada 3 lemparan. Nanti kalau misalkan soalnya melempar uang logam 4 kali, ya kita lanjutkan lagi. Ya Dek ya, kombinasinya tetap kalau tidak keluar gambar ya keluar angka ya. Baik, jadi ini adalah lemparan pertama, ini lemparan kedua, kemudian ini adalah lemparan ketiga ya, stop sampai sini. Nah, baru kita tulis kombinasinya. Oke, ini adalah kombinasi kemungkinan yang pertama, yaitu gambar, kemudian gambar, lalu gambar lagi. Lemparan pertama keluar gambar, lemparan kedua juga keluar gambar, lemparan ketiga ya juga keluar gambar. Maka ditulis G, G, G. Nah, itu adalah kemungkinan yang pertama. Kemudian kemungkinan yang kedua adalah tinggal dibaca ini ya, diurut aja. Jadi gambar, gambar, angka. Ya, paham ya? Dan seterusnya. Coba yang ini apa? Ini gambar, ini angka, ini gambar ya. Kemudian kemungkinan yang keempat, gambar, angka, angka. Kemudian angka, gambar, gambar. Lalu angka, gambar, angka. Kemudian angka, angka, gambar. Yang terakhir ya Dek ya, angka, angka, angka. Jadi 3 kali lempar, yang keluar kebetulan semuanya angka. Nah, ini kalau dihitung ada 8 kemungkinan. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, inilah ruang sampel ketika kita melemparkan uang logam sebanyak 3 kali. Nah, ini boleh juga ditulis dalam bentuk himpunan, ya Dek ya. Jadi silakan nanti buat kurung kurawal begini ya. Kemudian kemungkinan yang pertama tinggal ditulis gambar, gambar, gambar. Lalu kemungkinan yang kedua gambar, gambar, angka ya, dan seterusnya sampai kemungkinan yang ke-8 yaitu angka, angka, angka. Nah, ini jawabannya ya. Lalu kita lanjutkan ke pertanyaan yang B. Apakah hasil di dalam ruang sampel kalian sama besar kemungkinan terjadinya? Jelaskan. Ini jelas jawabannya adalah pasti sama. Ya Dek ya. Jadi pasti sama. Kenapa kok pasti sama? Karena peluang dari masing-masing kemungkinan ini sama besar. Ya, jadi karena peluang masing-masing kemungkinan atau kombinasi juga boleh ya. Nah, kemungkinan atau kombinasi sama nilainya atau sama besar. Nah,
sama nilainya atau sama besar ya sama aja ya. Jadi apakah hasil dalam ruang sampel kalian itu sama besar kemungkinannya? Ya, jawabannya adalah sama. Kenapa kok sama? Karena peluang dari masing-masing kemungkinan atau kombinasi sama nilainya, yaitu masing-masing 1/8. Ya, masih ingat ya? Untuk menghitung peluang sebuah kejadian, nah rumusnya kan PA sama dengan NA dibagi dengan NS. Ini rumus dasar ya. Jadi peluang sebuah kejadian yang diinginkan di sini dimisalkan adalah A, itu akan sama dengan NA per NS. Ya, kalau NA itu adalah jumlah seluruh kemungkinan yang sesuai dengan kejadian yang diinginkan. Nah, kalau NS itu adalah jumlah anggota dari ruang sampel ya. Kalau ini berarti NS-nya itu pasti sama dengan 8. Oke. Sekarang yang C. Buatlah tabel distribusi peluang. Nah, ini tabel distribusi peluang untuk jumlah gambar. Nah, apakah peluang mendapatkan tepat 2 gambar? Ini mungkin maksudnya berapa peluang untuk mendapatkan tepat 2 gambar, lalu paling banyak 2 gambar. Nah, ini kita buat tabel distribusinya dulu ya. Oke. Jadi misalkan di sini adalah, saya pakai warna hijau aja ya. Ini adalah jumlah gambar, kok nggak kelihatan ya, pakai warna kuning aja. Nah ini, jadi ini jumlah gambar. Kemudian yang di sini adalah peluang kejadian ya. Untuk jumlah gambar 0, yang di sini saya pakai warna merah ya Dek ya, supaya kelihatan. Jumlah gambar 0, 1, 2, 3 ya kan. Jumlah gambar 0 itu maksudnya lemparan pertama, kedua, dan ketiga itu sama sekali tidak muncul gambar. Yang muncul adalah angka. Makanya jumlah gambar 0 ya Dek ya. Berapa peluangnya? Peluangnya adalah 1/8 yang ini ya kan, angka, angka, angka. Nah, ini ada satu kemungkinan saja. Oke, berarti peluangnya adalah 1/8. NA-nya 1, NS-nya 8. Sekarang untuk jumlah gambar sama dengan 1. Berarti kemungkinannya yang mana saja? Gambarnya 1 itu berarti yang pertama adalah ini, angka-angka gambar. Nah, ini kan satu kemungkinan. Kemudian angka gambar angka, satu kemungkinan lagi, ya kan? Terus gambar angka-angka, ini adalah satu kemungkinan lagi. Berarti total ada 3 kemungkinan. Ini saya hapus dulu ya supaya tidak bingung ya. Nah, ini berarti total ada 3 kemungkinan. Berarti peluangnya sama dengan berapa? 3/8. Ya kan? Jadi jumlah gambar yang muncul itu sama dengan 1, peluangnya adalah 3/8. Sekarang jumlah gambar yang muncul itu ada 2. Ya, coba ini saya hapus lagi. Kita cari yang G-nya itu 2. Nah, ada berapa kemungkinan coba? Yang pertama yang ini. Nah, ini kemungkinan pertama. Kemudian ini kemungkinan yang kedua. Lalu ini adalah kemungkinan yang ketiga. Ya, Dek ya. Berarti peluang jumlah gambar sama dengan 2 ini juga sama, yaitu 3/8. Nah, yang terakhir jumlah gambar sama dengan 3. Berarti lemparan pertama, kedua, dan ketiga itu seluruhnya munculnya gambar. Nah, ini saya hapus dulu ya. Oke, seperti ini. Baik. Kalau jumlah gambar itu sama dengan 3, itu berarti hanya ada satu kemungkinan. Yang ini aja, ya kan? Lemparan pertama keluar gambar, kedua gambar, ketiga juga gambar. Karena ada satu kemungkinan saja, berarti peluangnya ya sama dengan 1/8. Nah, ini tabel distribusinya. Jadi ini tabel distribusi peluang. Nah, ini tabel distribusi peluang untuk jumlah gambar. Oke. Ini nanti kalau dijumlahkan di total, ya Dek ya, 1/8 tambah 3/8 tambah 3/8 tambah 1/8 pasti nilainya akan sama dengan 1. Ya. Nah, sekarang kita akan
jawab pertanyaan ini. Apa atau berapa peluang untuk mendapatkan tepat 2 gambar? Berarti yang ini. Ya. Nah, tinggal ditulis. Berarti P2 itu sama dengan 3/8. Ya. Ini tinggal dibaca tabel distribusinya. Nah, yang ini. Ya, ini 3/8. Selanjutnya berapa peluang paling banyak 2 gambar? Ya, paling banyak 2 gambar. Berarti kurang boleh ya, lebih tidak boleh. Maksimal 2 gambar. Ya. Berarti 0 boleh, 1 boleh, 2 juga boleh ya. Sehingga di sini bisa kita tulis peluang jumlah gambar ya Dek ya, kurang dari atau sama dengan 2. Itu akan sama dengan P0 ya kan? Terus ditambah P1 ditambah P2. Nah, tinggal dimasukkan angkanya ya. P0 1/8, P1 3/8, lalu P2 juga 3/8 ya Dek ya. Ini kalau dihitung 1 tambah 3 tambah 3 hasilnya 7. Berarti peluangnya adalah 7/8. Peluang apa? Peluang untuk muncul paling banyak 2 gambar. Ya, nilainya adalah 7/8. Baik, demikian tadi adalah pembahasan untuk soal nomor 1. Ya, silakan jika ada pertanyaan tulis di kolom komentar. Terima kasih, sampai ketemu di video pembahasan soal nomor 2.